Kisah Nabi Ishak, anak Nabi Ibrahim, yang lahir saat istrinya berusia 90 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Ishak alaihissalam adalah adik dari Nabi Ismail alaihissalam, dan keduanya merupakan putra dari Nabi Ibrahim dari ibu yang berbeda. Kehadiran Ishak pun benar-benar tak disangka, karena saat ia lahir, sang ayah Nabi Ibrahim dan ibunya yang bernama Sarah sudah berusia lanjut. Selama bertahun-tahun, Nabi Ibrahim dan istrinya Sarah menanti kehadiran buah hati. Ketika Nabi Ibrahim dengan istrinya yang bernama Hajar sudah memiliki anak bernama Ismail. Istri pertamanya belum memiliki keturunan. Setelah usia keduanya tak muda lagi, Allah memberi karunia seorang putra yang bernama Ishak. Pada suatu hari, para malaikat memanggil Nabi Ibrahim dan mengatakan kepadanya jika istri pertamanya Sarah akan segera melahirkan seorang putra. Mendengar perkataan malaikat, Nabi Ibrahim dan istrinya Sarah sangat bahagia. Sarah tak percaya mendengarnya, tapi Allah memberkati mereka dengan seorang putra di usia tua. Mereka menamai putra mereka Ishak, yang kelak juga akan menjadi nabi. Nabi Ishak adalah anak bungsu dari Nabi Ibrahim dan Sarah. Beliau adalah adik dari Nabi Ismail yang tinggal di Palestina. Nabi Ishak juga merupakan nenek moyang dari garis nabi, mulai dari Nabi Yakub dan diakhiri dengan Nabi Isa. Kelahiran Nabi Ishak disampaikan para malaikat kepada Nabi Ibrahim ketika sedang dalam perjalanan untuk menghancurkan umat Nabi Lut karena dosa-dosa mereka. Kelahiran Nabi Ishak pun dianggap sebagai sebuah anugerah yang diberikan Allah kepada Nabi Ibrahim. Itu merupakan hadiah untuk menunjukkan keimanannya kepada Allah yang telah bersedia untuk mengorbankan putra satu-satunya Nabi Ismail atas perintah Allah. Diceritakan, ketika suatu hari Nabi Ibrahim alaihissalam sedang duduk memikirkan segala sesuatu yang telah Allah berikan kepadanya. 3 malaikat menghampirinya. Nabi Ibrahim tidak tahu bahwa mereka adalah malaikat. Pada saat itu, Nabi Ibrahim meminta ketiganya bertamu ke rumahnya dan menikmati sejumlah makanan. Nabi Ibrahim alaihissalam memang selalu memuliakan tamu dan juga orang yang dermawan. Bahkan, Nabi Ibrahim datang membawa anak sapi yang gemuk yang telah dipanggang serta menghidangkannya kepada ketiga tamunya. Tetapi mereka tidak makan dan juga tidak minum jamuan yang telah dia hidangkan tersebut. Karena ketiga tamunya itu tidak mau makan, Nabi Ibrahim mulai khawatir. Nabi Ibrahim berpikir ketiganya itu orang yang ingin menyakitinya. Namun, malaikat menjelaskan kepada Nabi Ibrahim untuk tidak khawatir, serta mengatakan bahwa ketiganya adalah malaikat yang datang untuk memberitahu Nabi Ibrahim dan istrinya Sarah yang akan memiliki bayi. Mendengar itu semua, Nabi Ibrahim dan Sarah kaget karena keduanya sudah sangat tua. Sarah berpikir bahwa bagaimana dirinya bisa melahirkan
ketika itu usianya sudah 90 tahun, sedangkan suaminya juga sudah lanjut usia. Seperti yang kita ketahui, biasanya orang yang sudah tua tidak bisa punya bayi, tapi Allah bisa melakukan apapun dan memberikan berkah kepada siapapun yang Allah inginkan. Para malaikat berkata, "Demikianlah Tuhanmu memfirmankan, sesungguhnya Dialah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui." Quran Surat Az-Zariyat ayat 30. Selang beberapa waktu, apa yang disampaikan para malaikat menjadi kenyataan. Istrinya Sarah melahirkan seorang anak laki-laki yang kemudian diberi nama Ishak oleh Nabi Ibrahim. Pada saat itu, Nabi Ibrahim berumur 100 tahun, lalu Ishak lahir 14 tahun setelah kelahiran Nabi Ismail. Dan ingatlah hamba-hamba kami, Ibrahim, Ishak, dan Yakub, yang mempunyai perbuatan-perbuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi. Sesungguhnya kami telah menyucikan mereka dengan menganugerahkan kepada mereka akhlak yang tinggi, yaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat. Dan sesungguhnya mereka pada sisi kami benar-benar termasuk orang-orang pilihan yang paling baik. Quran Surat Shad ayat 45-47. Setelah 10 tahun Nabi Ishak menikah dengan Rifqah, lahirlah 2 anak kembar. Anak pertama diberi nama Al-Ais dan anak kedua Yakub, yang lahir dengan memegang kaki saudaranya. Ishak lebih menyayangi Al-Ais daripada Yakub. Dari Ishaklah kemudian terlahir nabi-nabi Bani Israel. Penerus Nabi Ishak adalah anaknya, yang kemudian juga menjadi nabi, yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Pada kelanjutannya, Nabi Yakub disebut juga dengan Israel. Jadi keturunan Nabi Yakub disebut Bani Israel. Menurut salah satu riwayat, Ishak meninggal pada usia 170 tahun. Dan dari Nabi Yakub alaihissalam lahirlah Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, itulah kisah cerita Nabi Ishak yang dapat kita berikan. Semoga kita semua mendapatkan barokahnya. Amin, amin, ya robbal alamin.